Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat buat semuanya, dan tetap senantiasa berdoa kepada Allah semoga diberikan kekuatan untuk senantiasa bertolabul ilmi sebagai sebuah kewajiban dan juga sebagai jalan untuk menghilangkan kebodohan dan meningkatkan ketakwaan, juga meningkatkan kemuliaan di hadapan Allah. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bab mengenal statistika ya. Ini perkenalkan juga masih dengan saya, dosen pengampu mata kuliah Statistika Pendidikan Muhammad Taufik Bintang Kejora. Oke, kita langsung aja. Yang pertama kita akan bahas adalah what is the meaning of statistika. Apa itu statistika, dan nanti kita juga akan bahas statistika pendidikan. Yang pertama, statistik dalam arti sempit adalah mendeskripsikan atau menggambarkan mengenai data yang disajikan dalam bentuk tabel dan diagram, pengukuran nilai sentral atau pusat data, ukuran penempatan atau lokasi data, ukuran penyimpangan data, dan angka indeks. Sedangkan secara luas, statistik dipandang sebagai ilmu dan alat untuk mengumpulkan data, mengolah data, dan menarik kesimpulan, membuat tindakan berdasarkan analisis data. Jadi pengertiannya beragam ya. Nanti kalau mungkin teman-teman menemukan berbagai macam buku statistik, kurang lebih mungkin bisa jadi definisinya ratusan definisi tentang statistika. Tapi kita akan perjelas lagi. Statistika pendidikan merupakan statistik yang membantu analisis masalah kependidikan dan teknik pembelajaran. Jadi kalau untuk di pendidikan, ini terkait dengan pendidikan, dunia pendidikan, dan teknik-teknik pembelajaran di pendidikan. Contohnya dalam kegiatan proses belajar mengajar, statistik banyak membantu dalam menganalisis soal-soal yang diberikan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi statistik ini bisa digunakan biasanya untuk validitas, reliabilitas, uji kesukaran, uji daya pembeda soal, juga untuk menentukan soal mana yang bisa digunakan atau juga soal mana yang dibuang. Juga termasuk menemukan tingkat contoh, pengaruh kemandirian terhadap prestasi, dan sebagainya. Nah, oke, kita lanjut. Next, analisis statistika. Pada dasarnya analisis statistika ini dibedakan atas dua macam atau tahapan ya teman-teman. Ada analisis deskriptif sebagai definisi yang konvensional tradisional, dan ada juga analisis inferensial atau induktif yang dianut dalam definisi modern. Bagaimana perbedaannya keduanya atau penjelasannya kita bahas berikutnya. Oke, next. Lanjut ya. Nah, kita bahas tentang statistik deskriptif. Statistik analisis deskriptif adalah suatu cara menggambarkan persoalan yang berdasarkan data yang dimiliki, yakni dengan cara menata data tersebut sedemikian rupa sehingga dengan mudah dapat dipahami tentang karakteristik data, dijelaskan dan berguna untuk keperluan selanjutnya. Jadi dalam hal ini terdapat aktivitas atau proses pengumpulan data dan pengolahan data berdasarkan tujuannya. Maksudnya gimana begini? Kita mendeskripsikan ya. Misalkan ada peneliti nih, peneliti melakukan pengumpulan data UTS PAI dari 32 siswa. Jadi kita meneliti nih, kita misalkan meneliti tentang hasil belajar siswa di masa pandemik. Lalu kita datang ke sekolah, kemudian menjaring data itu dari guru boleh, atau juga Anda ngetes sendiri silahkan. Tapi kemudian dari hasil yang terkumpul dari 32 siswa, kemudian data yang dikumpulkan, ternyata secara deskriptif kita mendapatkan data ada 8 siswa yang remedial di bawah KKM, ada 12 siswa yang nilainya rata-ratanya cukup, ada juga 7 siswa dengan rata-rata perolehan nilai baik, dan 5 siswa memperoleh nilai sangat baik. Ini deskriptif, kita mendeskripsikan ada berapa jumlah siswa yang kategori remedial, cukup, baik, dan sangat baik. Atau mungkin kalau mau dibagi gender boleh. Gender boleh gimana? Yang perempuan ternyata sekian orang, laki-laki sekian orang. Dari perempuan tersebut berapa yang remedial, dari laki-laki berapa yang remedial. Termasuk juga mana laki-laki dan perempuan yang nilainya cukup, baik, dan sangat baik. Jadi bisa juga diklasifikasikan, dideskripsikan berdasarkan gendernya. Atau juga kalau mau berdasarkan memang tingkat IQ-nya siswanya, tapi ini lebih detail lagi seperti itu. Atau juga bisa dari tingkat ekonomi barangkali, atau dari tingkat kepemilikan handphone, ketersediaan fasilitas belajar. Oke, ada juga di sini kita akan bahas statistik inferensial, yaitu satu cara untuk mengeneralisasikan masalah yang diteliti berdasarkan data sampel yang dimiliki dan banyaknya terbatas. Dalam inferensi statistik atau statistik inferensial ini, persoalan kita adalah bagaimana menarik kesimpulan tentang sejumlah peristiwa atau events berdasarkan pengamatan terhadap sebagian saja dari peristiwa itu. Contohnya, tadi kita udah ngumpulin data tentang pembelajaran PAI.
guru PA itu pengen tahu gitu loh, atau Anda sebagai peneliti pengen tahu rata-rata hasil belajar siswa di kelas 12 IPA 1. Dikumpulkanlah data UTS PAI dari 32 siswa, kemudian dilakukan analisis beberapa rata-rata nilai klasikal 32 siswa di kelas 12 IPA 1. Jadi berapa nih setelah 32 dikumpulkan data siswanya dari 32 orang, lalu disimpulkan oleh Anda, oh ternyata dapat nilainya rata-rata 80. 80 ini berada pada kategori baik, seperti itu teman-teman. Jadi statistik diferensial ini berfungsi untuk penarikan kesimpulan dari sejumlah sampel atau sebagian saja. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa menyimpulkan nih, oh jadi dari 32 siswa yang kita teliti, sekolah tersebut rata-ratanya baik. Begitu ya. Kemudian next ini ada, kita perlu mengenal jenis-jenis data dalam statistik nih. Ada data nominal, ordinal, interval, dan data rasio. Oke, kita coba satu dulu, kita jelaskan ya. Data nominal adalah jenis data berupa angka yang hanya berfungsi sebagai simbol untuk tujuan kategorisasi. Simbol kategorisasi gimana? Kita lihat contohnya ya. Misalkan Anda melakukan penelitian, kemudian Anda membuat pertanyaan gitu loh, datanya nominal. Kan kita sering ya kalau kita bikin data misalkan suku Anda Jawa, Madura gitu loh, nomor 1 Sunda, nomor 2 Madura, nomor 3 mungkin Sumatera gitu. Nah gitu. Ada juga kita bikin data jenis kelamin, 1 laki-laki 2 perempuan. Ini datanya data nominal, jadi datanya hanya untuk mengklasifikasikan berdasarkan simbol untuk kategorisasi. Ada tentang metode pembelajaran. Misalkan kalau Anda nanti belajar statistik lebih dalam, tentu harus mampu membuat kategorisasi. Oh, simbol nomor 1 untuk CLT atau CTL, nomor 2 mungkin untuk simbol pembelajaran konvensional, seperti itu. Kemudian ada data ordinal, itu jenis data berupa angka yang berfungsi sebagai simbol dan menentukan urutan atau ranking. Nah, jadi ordinal itu untuk urutan ranking. Contohnya gimana? Perhatikan baik-baik ya. Oke. Ini ada tentang ternyata rankingan prestasi juara lomba atau liga sepak bola. Arema 1, Persebaya 2, dan Sriwijaya FC 3. Ini data ordinal namanya, data yang dibuat untuk mengurutkan ranking. Nah, kalau tadi data nominal untuk kategorisasi data ya. Ada juga data interval, jenis data berupa angka yang berfungsi sebagai simbol, menentukan urutan ranking serta menentukan perbedaan tingkat data. Jadi ini lebih meningkat lagi dari data ordinal, interval ya. Misalkan contohnya, nah ada sebuah penelitian tentang tingkat motivasi belajar, di mana kalau dia berada pada nilai 4 maka nilainya sangat tinggi. Kalau dia berada pada rata-rata nilai 3 berarti tinggi. Kalau rendah 2. Nah, kalau dia nilainya 1 sangat rendah. Jadi gitu ya. Jadi data interval sama seperti Anda membuat interval KKM atau kriteria kesuksesan minimal belajar. Di bawah 70 misalkan itu D remedial, 70 sampai 80 itu C cukup, 81 sampai 90 misalkan itu baik, 91 sampai 100 sangat baik. Itu termasuk data interval. Dan terakhir ini ada data rasio. Jenis data berupa angka yang berfungsi sebagai simbol, menentukan urutan ranking serta menentukan perbedaan tingkat data. Jadi kalau secara definisi dibaca, kita bakalan kebingungan, kok hampir sama sih definisinya gitu. Nah, maka ada contoh. Contoh interval adalah contoh data rasio adalah hasil belajar siswa. Untuk lebih jelasnya lihatlah contoh di bawah ini ya. Ya, contoh data interval adalah hasil belajar siswa. Jadi hasil belajar siswa itu rasio ya, ada 90, ada 87. Jadi dibuat dari yang rendah ke atas, ke yang tinggi atau dari yang tinggi ke yang rendah, itu namanya data rasio. Nah, seperti itu, berjenjang. Tapi jenjangnya bukan jenjang ranking, tapi jenjang berdasarkan besarannya nilai gitu. Dan ini tidak menentukan klasifikasi tertentu, tapi lebih ke bagaimana mengurutkan data dari yang rendah ke yang tinggi atau dari yang tinggi ke yang rendah. Itu data rasio. Oke, next kita lanjut. Kita akan bicara tentang variabel penelitian supaya teman-teman nanti kalau melakukan uji statistik, belajar statistik nggak kebingungan. Contoh gini, ini ada sebuah judul penelitian pengaruh supervisi terhadap kinerja guru. Nah, coba teman-teman, manakah variabel bebas dan variabel terikatnya? Kita definisikan dulu. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Dan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Nah, ini ada judul pengaruh supervisi terhadap kinerja. Nah, menurut teman-teman sekalian, mana variabel X-nya? Ya, mana variabel bebas dan mana variabel terikatnya? Oke.
Oke, silakan ya. Betul sekali. Beberapa teman sudah ada yang betul menjawab, yaitu kalau kita lihat judulnya pengaruh supervisi terhadap kinerja guru. Jadi di sini variabel terikatnya atau Y ya, variabel terikatnya adalah kinerja guru. Iya, oke teman-teman, sebagian udah ada yang betul ya. Jadi variabel terikatnya adalah kinerja guru. Jadi kinerja guru dipengaruhi oleh supervisi seperti itu. Nah ini, jadi teman-teman bisa ngambil analoginya. Oh, kinerja guru itu rendah dikarenakan supervisi yang belum optimal. Begitulah kurang lebihnya. Maka dibuatlah judul pengaruh supervisi terhadap kinerja guru. Oke, next. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like and subscribe juga untuk teman-teman supaya ada notifikasi terbaru untuk pembelajaran statistik kita. Teman-teman dapat notifikasinya, dapat pemberitahuannya sehingga tidak ketinggalan pembelajaran. Oke, terima kasih dan saya aturkan thank you buat semuanya. Hatur nuhun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.